Dok, banyak orang bertanya, seberapa akurat tes DNA ini, dok? Sampel yang paling akurat tadi, kalau secara dalam kondisi normal, seperti pada pengambilan Pak RK dan Bu LM ini kan kita bisa ambil darah, itu sudah pasti bagus kualitasnya. Terus bukal swab, itu dua yang terutama akan memberikan hasil terbaik. Kalau privat ya, untuk kepentingan pribadi itu bisa mencapai 10 sampai 15 juta lah per sampel. Per sampel ya, dok. Jadi Per kalau yang sampel. Jadi diperiksa 3 orang berarti kan sekitar 30 sampai 45 juta lah 45 kira-kira itu. juta, betul. Ya, Oke. sekitar segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini, tanggal 20 Agustus 2025, Mabes Polri telah mengumumkan hasil tes DNA terhadap Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, mantan Gubernur Jawa Barat, Lisa Mariana, dan anak dari Lisa Mariana. Tes DNA tersebut merupakan bagian dari laporan pidana Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana, yaitu menyangkut pencemaran nama baik dan fitnah. Mabes Polri mengumumkan hasil tes DNA tersebut non-identik dengan Ridwan Kamil. Artinya, anak Lisa Mariana bukan anak biologis Ridwan Kamil. Tapi, tunggu dulu. Untuk menjelaskan apa itu tes DNA, saya telah bersama dengan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, spesialis forensik. Beliau adalah dokter di spesialis forensik dan mediokolegal RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus dosen kedokteran forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya akan sapa Dr. Ade Firmansyah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Feby. Salam, Dok. Ini tentu banyak orang ingin tahu, tes DNA itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, tes DNA itu sebetulnya adalah kita ingin mencari tahu profil DNA yang terdapat di dalam tubuh kita. Di semua manusia itu memiliki materi genetik yang terdapat di dalam selnya yang kita sebut sebagai DNA. Nah, DNA masing-masing orang ini sangat-sangat spesifik. Jadi tidak mungkin ada dua orang yang memiliki profil DNA yang sama. Hmm. Nah, DNA ini sebagai materi genetik itu bertanggung jawab terhadap munculnya sifat-sifat atau karakteristik tubuh manusia. Seperti ada gen yang menyandikan untuk warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Itulah sedikit tentang DNA. Oke, Dok. Selain untuk kepentingan apakah ada hubungan biologis antara satu orang dengan orang lain, sebenarnya tes DNA itu lebih digunakan untuk apa, Dok? Selain yang kita ketahui secara umum untuk mengetahui apakah ada hubungan biologis antara satu orang dengan orang lain, Dok? Gimana itu, Dok? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi DNA ini kan bertanggung jawab terhadap menyandikan dan menunjukkan karakteristik-karakteristik yang kita lihat di permukaan tubuh, ya seperti ada dari warna kulit, golongan darah, bentuk gigi dan lain sebagainya. Nah, saat ini kalau secara di dalam ilmu kesehatan dengan disandikannya seluruh DNA di tubuh manusia ini, maka sebetulnya kita itu sekarang bisa di dalam dunia kedokteran kita bisa mengetahui mana bagian-bagian atau gen-gen yang nanti akan bisa menimbulkan resiko penyakit-penyakit tertentu. Misalnya ada gen yang menyandikan untuk resiko penyakit misalnya diabetes atau darah tinggi atau bahkan sampai ke serangan jantung seperti itu. Nah, sesuai dengan keilmuan saya yaitu saya di bidang forensik, maka utamanya DNA ini digunakan untuk identifikasi. Misalnya kita menemukan ada materi genetik seseorang di tempat kejadian perkara, maka kemudian dari materi genetik itu misalnya kita melihat ada bercak darah, bercak darahnya kita bisa periksa
DNA-nya DNA dengan profil tertentu, terus kemudian nanti kita akan cocokkan ini apakah sesuai dengan DNA korban atau ternyata ada DNA pelaku yang memiliki profil yang sama, seperti itu. Oke. Dok, apakah benar juga itu bisa dipakai tadi dokter mengatakan untuk kepentingan identifikasi. Apakah itu juga bisa dipakai untuk menentukan apakah ada hubungan biologis antara satu orang dengan orang lain? Ya, benar. Jadi profil DNA kita itu di dalam DNA itu gen itu berpasangan ya. Jadi berpasangan ini sebagian separuhnya itu berasal dari bapak, separuhnya berasal dari ibu. Nah, ketika setiap manusia itu gennya berpasangan. Jadi ketika sel sperma dari bapak itu mengandung setengah dari gen bapak tadi. Nah, ini kemudian nanti dia akan bercampur dengan sel telur dari ibu yang juga mengandung setengah dari gen DNA-nya si ibu. Nah, ketika bercampur itu maka terbentuklah anak yang memiliki DNA spesifik yang juga mengandung separuh DNA dari bapak dan separuh DNA dari ibu. Nah, prinsip inilah yang memang dulu diturunkan dari hukum Mendel. Prinsip inilah yang kemudian kita gunakan untuk mengidentifikasi uh, apakah seseorang itu memang anak biologis. Jadi anak biolog disebut anak biologis karena artinya ini berasal dari paruh yang berasal dari sel sperma bapak dan sel telur ibu. Maka itulah dikatakan sebagai anak biologis. Dok, banyak orang bertanya, seberapa akurat tes DNA ini, Dok? Ya, bagaimana Seberapa Pak? akurat, Dok? Ya, kalau akurat saat ini akurasi pemeriksaan itu tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan di laboratoriumnya saja. Itu mulai dari awal saat kita proses pengambilan sampel, terus kemudian pengemasan, preservasi sampelnya, transportasi sampai sampel itu diterima di laboratorium, itu semua harus terjaga chain of custody-nya. Selanjutnya juga kita juga harus menjaga jangan sampai terjadi kontaminan di sana. Nah, selanjutnya setelah masuk di laboratorium, juga laboratorium pemeriksaannya juga memang laboratorium harus laboratorium yang terstandar, sehingga laboratorium ini bisa memberikan hasil yang sama. Jadi biasanya kalau laboratorium yang sudah terstandar ISO misalnya 17025, itu dia akan melakukan pemeriksaannya itu di Duplo. Duplo itu artinya dia setelah dia keluar satu hasil, dia kemudian dicoba, diperiksa ulang apakah masih menimbulkan hasil yang sama. Pada laboratorium-laboratorium yang sudah terstandar ini tentunya dia akan dua hasilnya akan sama gitu. Maka dia akan bisa sebagai bentuk cross check ya, apa cross check internal bahwa memang hasil yang dihasilkan itu memang benar adanya seperti itu. Jadi kalau itu semua sudah dipenuhi dengan SOP yang tadi standar ya, tentunya pasti akan akurat. Jadi sekali lagi hasil dari DNA itu tergantung apakah prosesnya sesuai dengan SOP yang dokter katakan tadi atau tidak. Kira-kira gitu ya, Dok ya? Benar, benar Pak. Ya. Dok, apa untuk keperluan pemeriksaan DNA? Apakah itu hanya darah atau pakai yang lain, Dok? Ya, sel prinsipnya seluruh sel tubuh itu memiliki DNA ya. Selama dia memiliki inti, dia memiliki sel DNA, memiliki DNA di dalamnya. Jadi, namun kualitasnya bermacam-macam ya. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan tidak ada masalah, maka bisa kita dapatkan darah. Kita bisa dapatkan biasanya kalau pada ini kita menggunakan metode yang lebih tidak invasif, misalnya dengan bukal swab atau kita menggunakan cotton bud atau kapas lidi itu kemudian kita usapkan di bagian dalam mulut ya. Itu kemudian itu juga sudah jadi kita ambil sel-sel di bagian rongga mulut bagian dalam dengan cotton bud itu tentu tidak menyakiti dan itu juga memberikan sampel yang baik juga. Tapi secara forensik pada prinsipnya kita juga bertemu dengan macam-macam sampel yang mungkin jumlahnya atau kualitasnya juga kurang baik. Makanya kita bisa menggunakan sampel seperti tulang, kita bisa menggunakan sampel otot, gigi, bahkan sampai akar rambut. Jadi akar rambut bisa ya?
Ya, jadi kalau untuk rambut yang terpenting adalah yang ada akarnya. Jadi kalau tercabut sampai ke akarnya, Ya. disitulah. Kalau yang batangnya tidak bisa. Kalau pengetahuan dokter sepanjang ini, apa sampel yang paling akurat, Dok? Sampel yang paling akurat tadi, kalau secara dalam kondisi normal, artinya tidak kita seperti pada pengambilan Pak RK dan Bu LM ini kan kita bisa ambil darah, itu sudah pasti bagus kualitasnya. Kuantitas DNA yang kita dapatkan pun juga akan baik ya, kuantitasnya, jumlah jumlah DNA yang kita dapatkan dari sampel itu juga akan mencukupi, tidak minimal gitu ya. Terus bukal swab, itu dua yang terutama akan memberikan hasil terbaik. Dok, Ya, apakah pemeriksaan DNA ini sesuatu yang rumit atau sebenarnya sederhana saja? sebetulnya kita kalau kita mengingat kemarin masa-masa COVID ya, itu juga kan banyak sekali lab-lab dengan PCR ya, mendapatkan untuk mencari materi genetik virus itu ya, virus COVID dulu itu sebetulnya prinsipnya hampir sama seperti itu ya. Jadi dari sampel itu kemudian di kita ekstraksi, kita kuantifikasi, kita amplifikasi sampai akhirnya kita profiling, kita typing di sana. Jadi eh, suatu memang prosedurnya merupakan prosedur yang laboratorium yang cukup rumit, namun saat ini Indonesia sudah sangat 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 mampu untuk melaksanakan pemeriksaan DNA dengan metode yang terstandar tadi. Kalau dalam kondisi normal, biasanya menurut pengetahuan dokter, berapa lama, Dok, antara pengambilan spesimen sampai keluar hasilnya tuh rata-rata menurut pengetahuan dokter berapa lama, Dok? Ya, sepengetahuan saya, Pak, saya 4 hari juga udah bisa keluar hasilnya. Gitu ya, Dok. Dok, Ya, apa yang mesti dilakukan misalkan mengajukan tes DNA tapi saya nggak yakin gitu. Apakah memungkinkan menurut pengetahuan dokter untuk mencari pembanding gitu dengan rumah sakit lain atau lab lain atau sarana kesehatan yang lain, Dok? Gimana menurut pendapat dokter? kalau mencari pembanding sih saya pikir itu ya tidak masalah ya. Tapi prinsipnya tadi saya katakan kalau memang itu tadi sudah terpenuhi semuanya ya, mulai dari pengambilan, transportasi, preservasinya tidak ada kita yakinkan tidak ada kontaminasi dan lab pemeriksanya pun juga lab pemeriksa yang terstandar, ya menurut saya sih hasilnya sudah pasti tepat ya. Itu saja. Tapi kalau memang apakah bisa memberikan mau mencari pembanding second opinion ya kita kembalikan lagi apakah si pemilik materi genetik itu mau atau tidak memberikan materi genetiknya kan itu tidak sembarangan ya Pak ya. Iya, Itu iya. hal yang sangat-sangat privacy gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita mencari pembanding, berarti proses itu harus dimulai dari awal seperti SOP yang diceritakan dokter di depan ya. Betul, itu semua harus dijalankan. Mulai dari pengambilan sampai ke hasilnya laboratoriumnya itu juga harus semua harus dijalankan gitu. Tidak mungkin kita cuma ambil sepotong saja atau sisa ini nggak bisa. Itu harus kita jalankan semua. Maka itu Oke. tadi saya katakan SOP-nya terstandar dengan apa cara pemeriksaannya metodenya juga sama dan saya rasa semua lab DNA yang melakukan pemeriksaan DNA, kita itu sudah memiliki poin-poin pemeriksaan atau yang kita sebut sebagai lokus DNA-nya, itu juga sudah terstandar. Tidak, misalnya saat ini ya, standar dari Interpol, itu ada 20 titik dalam DNA itu yang diperiksa. Di Indonesia kita bisa 23, ada yang bisa laboratorium bisa 26 titik, 26 lokus itu sudah sangat lebih baik lagi. Jadi minimal 20 titik ini yang diperiksa. Kalau memang laboratoriumnya tadi dengan cara segala macam pengambilannya juga sesuai, maka ya pasti akan memberikan hasil yang sama. Dok, kenapa sih yang istilah yang disampaikan itu identik dan non-identik? Kenapa tidak pakai yang lain positif atau negatif atau apa itu emang begitu istilah yang atau term yang dipakai untuk menyatakan hasil sebuah tes DNA, Dok? Iya, memang memang demikian ya. Kita identik atau tidak identik karena ketika kita membandingkan dua profil itu kan apakah profil ini identik atau tidak identik itu sih yang kita sampaikan. Kalau
profilnya tidak sama gitu ya, profil misalnya yang satu A sampai Z, A sampai E, terus yang satu ternyata D, E, F gitu, itu kan tidak identik. Jadi membandingkan dua profil itu yang makanya kita gunakan kata-kata identik dan tidak identik. Dok, sepengetahuan dokter selama ini, Ya. apakah pernah terjadi antara satu tes DNA yang pertama dan kemudiannya terjadi perbedaan atau terjadi kesalahan gitu, pernah terjadi nggak, Dok? Sepengetahuan. Eh, iya, 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 iya. Saya sih selama tadi ya, mungkin karena selama ini kita melakukannya dengan cara pengambilan yang standar dengan sesuai SOP, dan kemudian laboratorium pemeriksa juga laboratorium pemeriksa yang juga terstandar. Selama ini saya dapatkan ya memang sama ya, tidak ada perbedaan gitu. Pengalaman saya ya, tapi saya tidak tahu, kalau saya tidak mengatakan yang lain apakah mungkin terjadi, ya, saya kurang tahu. Oke, Dok, saya kepingin tahu menurut pengalaman dokter, biasanya kan tadi disebutkan tidak terkontaminasi ya. Biasanya Ya. bentuk kontaminasi itu apa, Dok? Ya, kontaminasinya bisa saja misalnya pada saat handlingnya yang tidak tepat misalnya ya, sehingga eh, si pengambil tadi misalnya dia mengambilnya tidak menggunakan sarung tangan misalnya ya, ada kemungkinan maka si DNA-nya si petugas atau orang tersebut yang mengambil tercampur ke dalam sampel tersebut, itu namanya kontaminasi. Makanya cara pengambilannya pun juga petugasnya juga menggunakan handscoon ya yang steril sehingga tidak terkontaminasi. Yang lainnya juga misalnya sampel itu dibiarkan terlalu lama gitu ya sebelum masuk ke laboratorium, sehingga atau tidak ditempatkan di tempat yang steril sehingga mungkin tumbuh jamur gitu ya, sehingga akhirnya mengacaukan pemeriksaan DNA-nya tadi, bisa saja terkontaminasi demikian. Itu contoh-contoh yang menyebabkan kontaminan-kontaminan tadi, baik itu dari pemeriksa, orang lain, ataupun bisa tumbuhnya jamur atau bakteri. Itu juga pada saat di running, tentu pada saat di typing loh kok muncul ada profil-profil yang lain itu ya misalnya. Nah itu tentunya akan namanya mungkin akan terjadi adanya kontaminan. Dok, ini banyak sekali orang yang iseng sebenarnya. Lalu Hmm. mengatakan atau berolok-olok gitu lah ya. Ya kan bisa saja sampelnya diganti atau kemudian hasilnya direkayasa. Sepengetahuan dokter mungkin nggak hal ini terjadi, Dok? Wah, itu kalau sampai ada orang yang berani melakukan itu ya, ya itu ya sangat udah apa ya, udah sangat tercela ya kalau sampai berani mengacaukan hasil dengan mengganti sampel dan lain sebagainya itu ya. Itu saya saya sih nggak mau berkomentar ya, apakah kalau kalau kita mengatakan apakah mungkin, segala hal di dunia ini mungkin ya. Ya. Tapi kalau saya biasa ya, di sini kan kita lihat ada institusi besar, kredibilitas maupun integritas itu juga dipertaruhkan. Saya rasa ya itu sangat-sangat kecil kemungkinannya, atau hampir tidak mungkin lah orang melakukan itu. Ya, Dok, ini pertanyaan saya yang terakhir. Sekarang ini orang banyak sekali kemudian membahas soal DNA karena banyak sekali kasus yang mirip-mirip Pak Ridwan Kamil dan Lisa Mariani ini banyak, terutama di kalangan artis. Bisa nggak dokter memberikan sebuah panduan begitu ketika kita mencoba untuk melakukan tes DNA itu rumah sakit atau tempat macam mana sih yang sebenarnya sudah tersertifikati atau punya wewenang untuk melakukan tes DNA, Dok? Silakan, Dok. Ya, kalau jadi eh, pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas pelayanan kedokteran forensik ya, seperti di RCM atau di Rumah Sakit Polri Kramat Jati gitu ya. Kemudian sehingga di situ kita ambil dengan cara yang baik, dengan metode yang tepat, dan sampel DNA-nya pun juga baik. Selanjutnya kita tinggal melihat laboratorium rujukannya. Kami pun juga memiliki laboratorium rujukan untuk pemeriksaan itu juga di lab
Dokpol, Labdokes ya, Biro Pusdokes itu, dan Puslapor. Dua tempat itu yang kami juga yakini dia memiliki sudah tersertifikasi ISO 17025 dan akan melakukan pemeriksaan dengan metode yang baik. Karena itu memang tempat yang eh, laboratorium yang memang kami menjadikan rujukan. Nah, misalnya diambilnya di RSCM, maka kami biasanya merujuk sampel itu ke dua tempat tersebut, begitu. So far dok, apakah ini kedokteran forensik di RSCM nggak ikut terlibat dalam proses pemeriksaannya DNA Pak Ridwan Kamil sama Lisa ini ya? Nggak ya? Tidak, tidak. Nggak. Dok, ini benar-benar terakhir. Kalau boleh tahu, biasanya berapa sih value atau harga untuk tes DNA ini? Wah, itu tergantung masing-masing ini ya, laboratorium ya. Tergantung masing-masing Kisarannya laboratorium dok, berapa biasanya biayanya. berapa Kalau gitu kisarannya dok? Bisa ngasih kisaran aja. eh kalau kisaran mungkin saya boleh bilang per sampelnya itu sekarang untuk pemeriksaan yang sifatnya private ya. Private eh, kalau yang kayak kemarin ini kan memang secara publik ya, maksudnya memang dimintakan secara hukum itu tentu tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau eh, privat ya untuk kepentingan pribadi itu bisa mencapai 10 sampai 15 juta lah per sampel. Per sampel ya dok. Jadi Per kalau yang sampel. diperiksa 3 orang berarti kan sekitar 30 sampai 45 juta lah 45 kira-kira itu. juta, betul. Ya, Oke. sekitar segitu. Baik dok, terima kasih banyak telah memberikan enlightenment atau pencerahan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, spesialis forensik dari RSCM dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih dok. Saya Feby Terima Mahendra kasih. Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.